Hari ini bukan tidak sengaja kita melaksanakan pelantikan ini di pagi hari untuk menolak sebuah persepsi yang saya kira mempengaruhi pikiran kita semua bahwa acara NU itu tidak mungkin dilakukan di pagi hari. NU di Jawa Tengah ini adalah NU yang sangat besar. Dimanapun tempatnya, saya mengulangi hal ini supaya kebesaran ini bisa mempengaruhi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kita hormati bersama-sama, yang mulia Romo Kiai Haji Ubaidullah Sodaqah selaku Rais Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, beserta Katib Suriah Romo Kiai Haji Muzammil beserta jajarannya, yang kita hormati Rektor Universitas Wahid Hasim Semarang, Profesor Dr. Muzakir yang hadir juga bersama-sama kita, genap pengurus harian Tanfidiyah, yang saya hormati segenap pengurus baru Lembaga Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah yang jumlahnya ada 18 lembaga. Hanya 18 lembaga dan sudah memenuhi lapangan. Alhamdulillah kita pagi hari ini sudah membaca baiat yang dipimpin oleh Rais Suriah, yang artinya secara resmi kita sudah menjadi anggota lembaga PWNU. Ada 18 lembaga yang kalau dibaca mungkin akan memakan waktu 10 menit. Dan oleh karena itu ini adalah titik pijak kita, titik start awal kita untuk berkhidmah di PWNU Jawa Tengah pada periode ini secara bermartabat untuk melayani umat dan membangun peradaban. Hari ini bukan tidak sengaja kita melaksanakan pelantikan ini di pagi hari untuk menolak sebuah persepsi yang saya kira mempengaruhi pikiran kita semua bahwa acara NU itu tidak mungkin dilakukan di pagi hari. Dan ternyata pada jam 07.00 dilihat absensinya, yang hadir para pengurus lembaga ini sudah 85%. Bukan tidak sengaja lagi kita melaksanakan pelantikan ini di lapangan sebagai simbol bahwa kita mulai hari ini, mulai pagi ini sudah siap untuk berkompetisi. Balapan. Kita harus racing, kita harus balapan, meskipun ada yang bilang bahwa start pekerjaan Nahdlatul Ulama secara serius itu baru belakangan. Tidak apa-apa. Yang jelas kita sudah membuktikan bahwa ternyata pada pukul 7.15 pagi hari ini kita sudah hadir semua di sini untuk memulai perkhidmatan kita selama 5 tahun ke depan. Tepatnya 4,5 tahun ke depan. Saya berbahagia sekali karena
Ini menunjukkan keseriusan kita untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Izinkan saya untuk menyampaikan yang kesekian kalinya bahwa Nahdlatul Ulama kita itu adalah organisasi yang sangat besar. NU di Jawa Tengah ini adalah NU yang sangat besar. Dimanapun tempatnya saya mengulangi hal ini supaya kebesaran ini bisa mempengaruhi kita semua. Dan kebesaran Nahdlatul Ulama itu bisa menjadi kesadaran kita semua bahwa dimanapun kita berada, pengurus lembaga PWNU Jateng ini merepresentasikan lebih dari 18 juta Nahdliyin di Jawa Tengah. Ini jauh lebih penting, jauh lebih urgent, dan jauh lebih mewakili daripada DPRD. Apalagi tidak digaji oleh negara dan tidak digaji oleh PWNU. Yang menggaji Gusti Allah. Untuk itu pertama kali saya perlu menyampaikan bahwa mengurus Nahdlatul Ulama itu bukan sesuatu yang mudah. Mengurus Nahdlatul Ulama itu bukan sesuatu yang sederhana. Apalagi jika ada di antara kita yang latar belakangnya bukan dari aktivis dan bukan dari aktivis Nahdlatul Ulama. Tantangan yang sangat besar untuk menghayu bagyo, untuk merawat, untuk berkhidmat dan untuk melayani Nahdliyin di seluruh Jawa Tengah ini. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan, saya mengajak kita semua untuk mengawali khidmah kita dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang sangat kuat untuk berkhidmat sekali lagi secara bermartabat. Berniat untuk beribadah dan bukan yang lain. Kita di sini untuk mengabdi, berkhidmah kepada NU. NU ini bukan anak tangga untuk menuju derajat kita yang selanjutnya, terutama di dalam derajat keduniaan ini. Oleh karena itu, niat kita menjadi dasar yang sangat utama di dalam perkhidmatan ini. Berikutnya, seperti apa yang disampaikan oleh Rais Suriah, seperti apa yang diamanatkan oleh SK yang tadi dibacakan, hal yang berikutnya kita lakukan adalah mempelajari dan mengikuti, mematuhi mekanisme dan etika organisasi. NU ini sudah lengkap memiliki aturan-aturan, memiliki regulasi-regulasi, dan sebagai pengurus lembaga, mungkin hal ini yang perlu kita awali, yakni mempelajari semua regulasi yang berkaitan dengan kerja-kerja lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama. Berikutnya, tugasnya adalah tugas-tugas yang nyata, yakni menjalankan program kerja yang nanti hari ini akan disahkan oleh Muskerwil, Musyawarah Kerja Wilayah PWNU yang pertama. Lembaga itu adalah organ yang sangat penting bagi pengurus harian, bagi pengurus tanfidiyah. Lembaga ini adalah kaki sekaligus tangan, dua kaki sekaligus dua tangan sekaligus otak kita di dalam menjalankan program-program yang nanti akan ditetapkan. Akan tetapi lembaga juga memiliki keleluasaan tertentu untuk mengembangkan program-program yang ada. Artinya daya kreativitas kita, daya nalar kita, dan jejaring kita perlu kita kembangkan semaksimal mungkin agar semua lembaga kita itu berkembang dengan sebaik-baiknya. Ada 18 bidang yang perlu kita tangani. Dan kita sekarang ini berada di dalam iklim yang berubah. Iklim ekonomi yang berubah. Iklim sosial kemasyarakatan yang berubah,
iklim cara beragama yang berubah, kita sekarang ada di dalam perubahan yang sangat serius dan oleh karena itu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah menangkap perubahan ini. Sehingga Nahdlatul Ulama melalui lembaga-lembaganya ini bukan menjadi organisasi yang relevan di zaman batu. Berikutnya, panjenengan semua, para bapak, para ibu, yang dipilih berdasarkan beberapa mekanisme. Yang pertama, mekanisme jejaring kita yang sudah kita kenal, mekanisme jejaring kawan-kawan kita, pengurus yang sudah dikenal, dan yang terakhir mekanisme rekrutmen terbuka yang ternyata peminatnya sangat banyak. Untuk lembaga ini, peminat untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama pada periode ini tidak kurang dari 600 orang. Padahal semua tahu perkhidmatan ini adalah perkhidmatan yang sifatnya voluntary. Sekali lagi tidak digaji, setidaknya tidak digaji oleh PWNU. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggaji para volunteer ini, panjenengan semua. Anda semuanya dipilih karena rekomendasi tertentu, karena melalui seleksi tertentu, dipilih berdasarkan kemampuannya, dipilih berdasarkan ketersediaan waktunya, dipilih berdasarkan jejaring yang dimilikinya, dipilih berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, tentu harapan terbesar dari PWNU Jawa Tengah adalah apa yang diharapkan dari diri kita sebagai lembaga ini kita penuhi dan kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Ingat bahwa ini adalah pekerjaan untuk pemberdayaan umat, ini adalah pekerjaan yang berhadapan dengan sesama manusia dan oleh karena itu menuntut sebuah skill tertentu dan menuntut kemampuan dan kekuatan tertentu. Yang terakhir yang kita harapkan dari semua lembaga ini, 18 lembaga ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Ada isu-isu, ada program-program yang harus dilaksanakan bersama. Misalnya isu-isu kependidikan yang ada di pesantren tentu membutuhkan kerjasama yang baik antara Ma'arif dan RMI Nahdlatul Ulama dan yang lain. Isu-isu yang lain misalnya ekonomi itu tentu tidak hanya menjadi isunya LPNU saja tetapi juga menjadi isu yang lain. Dan seterusnya. Oleh karena itu sinergitas internal, sinergitas antar lembaga dengan orkestrasi yang dilakukan oleh para wakil ketua bidang didampingi oleh sekretaris atau wakil sekretaris bidang itu mutlak diperlukan. Sekarang kita belajar berbaris, hari ini kita sudah membuktikan bahwa kita berbaris dengan baik, maka selanjutnya kita perlu membuktikan bahwa berbaris dalam konteks organisasi pun kita bisa. Sudah besar, banyak, berbaris rapi, pasti akan menggemparkan Indonesia ini. Ya, kalau tidak Indonesia, ya Jawa Tengah lah kira-kira begitu. Sinergitas internal tentu tidak cukup jika kita tidak lengkapi dengan sinergitas eksternal. Yaitu kita bisa beroperasi, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Itulah kenapa sebagian di antara Bapak dan Ibu sekalian itu dipilih berdasarkan jejaringnya dan dipilih berdasarkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, sinergi internal dan sinergi eksternal ini mari kita lakukan secara sistematis dan secara produktif. Terima kasih, saya tidak berpanjang-panjang, saya paham Bapak dan Ibu tidak biasa upacara.
Panitia hanya menyediakan satu ambulan di belakang. Jadi kita harus segera mengakhiri. Sekali lagi mari kita niatkan perkhidmatan ini dengan baik dan ikhlas untuk umat kita. Demikian, selamat bekerja, selamat berkhidmah. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.